Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ardani dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 6B. Jadi ini adalah UAS Akuntansi Manajemen. Yang pertama pertanyaannya yaitu apa itu akuntansi manajemen dan apa yang dihasilkan dari akuntansi manajemen. Yaitu salah satu akuntansi yang dimana bertujuan untuk menyiapkan laporan suatu satuan usaha atau organisasi untuk kepentingan internal dalam rangka menjalankan proses manajemen. Yang kedua, apa itu biaya tetap discretionary, biaya variabel discretionary, dan apa itu biaya semi variabel. Jadi kalau biaya tetap discretionary itu biaya yang bisa dikurangi atau dieliminasi. Itu contohnya seperti biaya riset atau biaya konsultasi. Sedangkan biaya variabel discretionary itu biaya yang dimana pemasukan dan pengeluarannya itu sebanding. Contohnya seperti komisi penjualan. Dan semi variabel yaitu biaya yang di dalamnya terdapat unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya listrik dan biaya reparasi. Kemudian apa itu harga pokok produk dan mengapa sebuah perusahaan harus ada harga pokok produk. Jadi harga pokok produk itu di mana suatu perusahaan tujuan utamanya itu mencari profit atau membesarkan laba atau mendapatkan laba dengan sebesar-besarnya. Kemudian kenapa perusahaan harus ada HPP atau harga pokok produk, yaitu agar perusahaan dapat menentukan keuntungan dari produk yang dijualnya serta perusahaan dapat mengetahui berapa keuntungan dan harga jual dari produknya itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan metode variable costing, full costing, dan ABC. Yang pertama full costing. Full costing merupakan biaya yang di dalamnya dikelompokkan itu berdasarkan biaya produksi. Sedangkan metode variable costing itu metode harga pokok produksi yang mengelompokkan berdasarkan perilaku biaya. Sedangkan ABC itu harga pokok produksi mengelompokkan itu berdasarkan biaya overhead. Terus perbedaan dasar antara tiga metode tadi, yaitu kalau full costing dan metode full costing dan variable costing itu lebih ke biaya produksinya, sedangkan di metode ABC itu lebih ke semua fase produksi itu masuk, mulai dari pembuatan produk. Kemudian yang kelima yaitu apa manfaat diterapkannya ABC dan bagaimana tahapannya. Yang pertama manfaatnya yaitu biaya overhead pada perusahaan manufaktur tidak perlu menentukan jam mesin atau jam kerja yang berlangsung. Kemudian biaya overhead pada perusahaan manufaktur meningkat secara signifikan. Yang ketiga yaitu macam produk dapat diproduksikan dalam jumlah besar. Tahapannya yaitu pertama identifikasi aktivitas, yang kedua biaya-biaya dibebankan aktivitas, yang ketiga aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan yang sejenis. Yang keempat yaitu biaya aktivitas yang sudah dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya aktivitas. Yang terakhir yaitu tarif overhead dihitung. Yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan BOP atau break even point dan apa tujuannya. Pertama, BOP atau break even point merupakan titik di mana pengeluaran yang dikeluarkan seimbang dengan pendapatan. Artinya perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Terus tujuannya yaitu untuk menekankan biaya operasional dan biaya produksi. Yang kedua untuk mempertahankan tiket harga pokok produksi. Yang kemudian yang terakhir yaitu untuk melakukan kegiatan aktivitas perusahaan semaksimal mungkin. Ketujuh yaitu apa hubungan antara keberlangsungan hidup dan laba maksimum dalam penetapan harga, yaitu sama-sama mengejar laba
mengejar laba yang maksimum atau laba yang besar. Kemudian yang ke-8 yaitu apa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, faktor internal yaitu ada tujuan perusahaan, strategi bauran, biaya, sama tujuan organisasi atau pertimbangan organisasi. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama ada pasar dan permintaan, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada harga, yang keempat ada penawaran pesaing, yang kelima ada keadaan perekonomian. Bagaimana strategi penetapan harga untuk produk baru, yaitu strategi untuk produk baru itu yang pertama ada harga mengapung, yaitu mematok harga dengan setinggi mungkin dengan tujuan agar bisa menutupi pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Kemudian ada harga penetrasi. Harga penetrasi itu mematok harga dengan serendah mungkin dengan tujuan agar konsumen banyak minat terhadap produk tersebut. Yang ke-10, bagaimana peranan penyusunan anggaran dalam pengendalian manajemen, yaitu penyusunan anggaran atau anggaran ini sebagai acuan untuk perusahaan agar nantinya dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang maksimum. Jadi penyusunan anggaran ini agar perusahaan menjadi terpacu untuk agar lebih baik lagi, agar dapat laba yang optimal atau yang besar. 11 yaitu bagaimana cara menetapkan harga transfer. Yang pertama itu ada metode market price, yaitu dengan cara melihat harga pasar. Jadi harga transfernya itu dihitung dengan harga pasar. Kemudian itu ada harga transfer dasar biaya. Ini berdasarkan dari biaya penuh full cost, kemudian ada biaya penuh ditambah markup yang ditinggikan lagi harganya. Kemudian ada yang ketiga biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Kemudian ada harga transfer negosiasi. Jadi nanti orang-orang yang di karyawan tersebut negosiasi ke divisinya masing-masing, ke divisi antar divisi, bernegosiasi untuk harga tersebut. Yang ke-12 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis anggaran. Yang pertama itu ada anggaran penjualan, yaitu yang dimana anggaran penjualan ini bertujuan untuk menentukan atau kita teliti penjualan di masa yang akan datang. Di dalamnya itu ada produk yang akan dijual, harganya, waktu dan tempat untuk menjual produk tersebut. Kemudian ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini bertujuan untuk menerangkan atau meneliti atau merincikan berapa unit produk yang akan diproduksi. Kemudian ada anggaran biaya tenaga secara langsung, yaitu bertujuan untuk mengetahui biaya tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat produk baru tersebut. Selanjutnya anggaran overhead pabrik, yaitu anggaran yang menghitung terperinci tentang biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan dengan biaya produksi. Kemudian ada biaya kas, yaitu biaya kas ini untuk perencanaan dan pengendalian anggaran tersebut. Kemudian ada anggaran persediaan. Anggaran persediaan ini untuk mengetahui atau memperkirakan persediaan barang atau produk yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi ini yaitu anggaran yang melaporkan seluruh proyeksi penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu anggaran tertentu. Kemudian ada anggaran neraca. Anggaran neraca ini anggaran yang dimana melaporkan keadaan keuangan
dalam satu periode. Anggaran posisi keuangan yaitu anggaran mengenai perubahan aktiva. Kemudian yang terakhir yaitu apa keunggulan dari BSC atau Balance Scorecard. Yang pertama ada komprehensif, yaitu memperluas perspektif yang di dalamnya mencakup perencanaan strategi. Yang kedua ada koheren. Koheren ini membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi. Kemudian ada seimbang, ini untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berkesinambungan. Terukur ini berarti mengukur strategi pemasaran yang sulit diukur. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.